Okay. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Plus Plus Film. By the way, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini, kita mau ceritain film dokumenter yang berkisah tentang pengalaman seseorang dalam bertahan hidup dari bencana gempa bumi saat mendaki Gunung Everest pada tahun 2015. So, daripada kalian penasaran, langsung aja kita matikan lampu, pasang headsetnya, and enjoy watching this video. Gunung Everest merupakan gunung tertinggi di dunia yang letaknya berada di perbatasan antara Nepal dan daerah otonomi Tibet di Cina. Ketinggian gunung ini mencapai 29.032 kaki atau setara dengan 8.849 mdpl. Iklim di Gunung Everest terbilang sangat ekstrim, tapi meskipun begitu, masih banyak orang yang merasa tertantang untuk menaklukkan puncak tertinggi Gunung Everest. Mulai dari pendaki pemula sampai pendaki-pendaki senior yang gak pernah bosen untuk berulang kali ke puncak Gunung Everest. Ngomong-ngomong soal pendakian Everest, untuk sampai ke titik awal base camp pendakian, diawali dengan perjalanan selama 10 hari dan melewati lereng yang sangat curam. Dan bagi beberapa orang, untuk sampai ke base camp pendakian Gunung Everest aja, itu udah termasuk sebuah pencapaian, karena perjuangannya juga nggak main-main. Rute pendakian Gunung Everest sendiri harus melewati 4 pos pendakian yang memakan waktu berminggu-minggu. Bagian paling berbahaya dalam mendaki Gunung Everest ini adalah Khumbu Icefall. Sangat menakutkan ketika kita harus melewati bongkahan es seukuran bangunan yang bisa jatuh kapan saja. Kebayang nggak, kalau pas ada matahari, es itu bisa meleleh dan langsung jatuh menimpa para pendaki yang ada di sana. Selain Khumbu Icefall, para pendaki juga harus melewati berbagai tangga yang terhubung di atas jurang besar. Para pendaki senior pun selalu memiliki rasa takut saat melewati rintangan yang super ekstrim itu. By the way, selain Gunung Everest, ada juga salah satu tempat wisata di daerah Nepal yang keindahannya tidak kalah jauh dari Gunung Everest. Tempat itu adalah Lembah Langtang. Tapi tentu saja, untuk sampai ke sana, para wisatawan harus menempuh perjalanan selama 4 hari dan melewati medan yang sangat ekstrim. Menurut Kepala Desa Langtang yang bernama Jangbu, para wisatawan yang datang ke sana sebagian besar ingin melihat keindahan bongkahan es besar dan pegunungan yang sangat indah. Selain itu, para wisatawan juga tertarik dengan cara hidup dan budaya masyarakat Desa Langtang. Oke, kita kembali lagi ke Gunung Everest. H-1 sebelum mendaki ke Gunung Everest, para pendaki biasanya melakukan sebuah upacara sebagai bentuk izin untuk mendaki. Setelah itu dilanjut dengan upacara kecil untuk mengenang para pendaki yang telah meninggal dunia. Untuk para pendaki Gunung Everest, jalur Khumbu Icefall memiliki traumatis tersendiri bagi para pendaki. Karena pada tahun 2014 lalu, telah terjadi bencana akibat longsornya salju ke lintasan gletser dari tepi barat Gunung Everest. Kemudian salah satu pemimpin ekspedisi puncak Everest yang bernama Dave Hunt menceritakan pengalamannya ketika mendaki Gunung Everest pada tahun 2015. Kala itu dia tidak menyangka kalau perjalanannya yang ke-21 di Gunung Everest pada tahun 2015 adalah untuk terakhir kalinya. Karena pada tahun 2015 telah terjadi bencana gempa bumi yang sangat dahsyat mengguncang Gunung Everest. Pada saat itu,
Devhan bersama timnya sedang melakukan pendakian menuju Camp 1, di mana untuk sampai ke Camp 1, para pendaki harus melintasi Khumbu Icefall. Sebagai seorang pemandu, saat itu Devhan meminta timnya untuk segera bergegas melintasi Khumbu Icefall, karena Devhan memiliki firasat buruk kalau Khumbu Icefall ini sudah gak aman lagi, dan kemungkinan terburuk bisa saja terjadi saat itu. Dan benar saja, tepat pukul 11:55, terjadi guncangan yang sangat dahsyat dengan kekuatan 7,3 skala Richter. Gempa ini berpusat di Nepal bagian timur dekat dengan Gunung Everest. सोच्ने केही हेरी थाहा थिएन मलाई। My heart was pumping so fast. Saat setelah terjadinya gempa bumi, tidak ada yang dipikirkan saat itu, selain keselamatan diri dan orang-orang di sekitar. Semuanya sama, hanya bertanya, "Apa kabar? Apa kau baik-baik saja?" Dan tentunya sudah pasti, kalau semua orang sedang tidak baik-baik saja setelah guncangan dahsyat itu terjadi. Base camp, yang dianggap sebagai zona aman untuk persiapan para pendaki, saat itu juga terdampak akibat bencana gempa bumi ini. Keadaan di base camp Everest, semua tampak hilang tertimpa longsoran salju yang menewaskan banyak orang. Sementara itu 2/3 dari pendaki masih berada di Khumbu Icefall yang letaknya 600 mdpl di atas base camp pendakian. Salah satu pendaki yang terjebak di sana adalah seorang pendaki wanita bernama Sarah. Akibat bencana itu, Sarah tidak bisa bangun karena benar-benar merasa sudah tidak berdaya lagi. Dia juga mengalami hiperventilasi yang bikin dia kesulitan untuk bernafas. Benar-benar pengalaman yang luar biasa saat pertama kalinya dia mendaki Gunung Everest. Seperti mimpi buruk yang benar-benar tidak terduga oleh semuanya. Tidak ada yang siap dengan terjadinya bencana ini. Gempa bumi terbesar yang berhasil mengguncang seluruh wilayah India Cina dengan kekuatan 7,8 skala Richter. Saat setelah bencana itu terjadi, seorang ketua ekspedisi bernama Damian Benegas berusaha untuk menguatkan para anggota regunya untuk sama-sama pergi meninggalkan Camp 1 menuju ke base camp pendakian. Karena dia merasa khawatir akan ada bencana susulan lagi. Para pemandu lainnya juga berusaha untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk meminta pertolongan. Kemudian di tempat lain, tepatnya di daerah Nepal, pada saat terjadi gempa bumi, orang-orang melompat keluar dari bangunan agar bisa terselamatkan. Lalu di daerah pusat kota Kathmandu, daerah itu terlihat rata dengan tanah setelah terjadinya gempa. Akibat bencana itu, 1.500 orang dikabarkan telah meninggal dunia, dan jumlahnya masih terus mengalami peningkatan. Di tempat lain, Yuval, Sahar, dan Athena, seorang turis asal Israel yang mengunjungi lembah Langtang, saat itu juga terkena dampak dari bencana gempa bumi ini. Selain mereka, banyak juga kelompok pengunjung yang terjebak di sana. Mereka semua terkena longsoran salju dan badai. Cara terbaik untuk bertahan hidup saat itu adalah bersatu dan penuh syukur atas keselamatan diri. Kemudian para turis Israel itu bersatu membentuk sebuah grup, saling memberikan pertolongan dan berdiskusi untuk langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Mereka mempunyai beberapa pilihan. Pilihan pertama adalah mereka harus pergi ke daerah Kyajin Gompa, suatu tempat yang diprediksi bisa jadi tempat untuk berlindung, mendapatkan makanan, dan akan selamat jika mereka di sana. Atau pilihan lainnya,
adalah turun ke Desa Langtang, yang merupakan jalan keluar dari lembah. Karena mereka tidak ingin terkena bencana susulan, mereka akhirnya memutuskan untuk turun ke Desa Langtang. Tapi untuk sampai ke sana, mereka harus melewati longsoran salju yang perjalanannya seperti menyeberangi sungai es dan batu. Namun saat di perjalanan menuju ke Desa Langtang, mereka menemukan seorang wanita yang sedang kesakitan. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk sama-sama menolong wanita itu. Tentunya pasti tidak mudah. Di saat kondisi seperti ini harus menggendong seorang wanita yang sudah tidak berdaya untuk bisa melewati jalur es yang sangat licin. Dengan kondisi tubuh yang sudah sangat lemah, akhirnya mereka pun tiba di sebuah bangunan di atas bukit Desa Langtang. Mereka memutuskan untuk beristirahat dan melakukan perjalanan di keesokan harinya. Di sela-sela istirahat mereka, betapa terkejutnya ketika mereka melihat keadaan Desa Langtang dari atas bukit. Desa yang sebelumnya terlihat sangat indah, sekarang telah rata dengan tanah dan tidak ada satupun bangunan yang tersisa. Semuanya telah hilang seperti desa tak berpenghuni. Tidak ada satupun tanda kehidupan di desa itu. Desa yang kala itu penuh dengan kehidupan, sekarang benar-benar sunyi seperti kota hantu. Kemudian setelah terjadinya gempa, banyak tim pencarian dan penyelamatan internasional yang datang ke tempat kejadian bencana. Mereka semua berupaya untuk mencari korban yang masih berada di bawah reruntuhan bangunan. Sementara itu, keadaan di Gunung Everest, para pendaki yang berada di Camp 1, mereka semua seakan tidak percaya harus terjebak di sebuah lembah berbentuk letter U dengan tebing batu es yang menjulang setinggi 900 meter. Kemudian salah satu pemandu pendakian bernama Damian berinisiatif memeriksa kondisi jalur pendakian untuk memastikan apakah mereka semua bisa berjalan menuruni gunung dengan aman. Tapi setelah dia memeriksa jalur pendakian, Damian menyimpulkan kalau jalur pendakian ini sangat tidak stabil dan tidak aman jika mereka turun dari Camp 1. Yang mereka bisa lakukan hanyalah menunggu sampai tim penyelamat datang menolong mereka semua. Tapi naasnya ketika para pendaki sedang beristirahat di dalam tenda, terjadi lagi gempa susulan dengan kekuatan 5-6 skala Richter. Para pendaki merasakan guncangan seperti tanah bergerak naik turun setinggi 20 cm. Akibat dari gempa susulan itu, terjadi serangan badai salju yang menyerang tenda para pendaki. Beruntungnya nasib berkata baik. Mereka semua selamat dari serangan badai salju itu. Berbeda halnya dengan keadaan di basecamp pendakian. Kala itu basecamp terlihat telah hancur seperti terkena ledakan. Tempat yang awalnya terlihat banyak tenda yang berdiri, kini telah berubah seperti kuburan. Keadaan di basecamp pendakian kala itu terlihat lebih mengenaskan daripada keadaan di Camp 1. Para pendaki yang terjebak di Camp 1 mencoba untuk bertahan hidup dengan sisa perbekalan yang mereka punya. Hingga pada akhirnya, setelah beberapa jam kemudian, harapan yang mereka nanti-nanti akhirnya telah datang. Tim evakuasi datang dengan menggunakan helikopter untuk menjemput para pendaki yang terjebak di Camp 1. Tapi untuk proses evakuasi ini, tentunya tidak bisa sekaligus membawa para pendaki, karena batas helikopter itu hanya bisa membawa 3 orang saja. Tapi meskipun begitu, kedatangan helikopter jelas membawa kebahagiaan bagi para pendaki yang selamat dari bencana. Kabar gembira juga dirasakan oleh warga Desa Langtang yang selamat dari bencana ini. Mereka semua akhirnya bisa dievakuasi. Setelah sekian lama mereka menantikan kedatangan tim evakuasi.